Excellent sales banyak loh seorang penjual yang mati langkah. Apa maksudnya mati langkah? Bingung hari ini mau kemana, boro-boro mau presentasi, boro-boro mau closing, lawang bingung mau kemana. Kenapa bingung mau kemana? Kehabisan database. Di pertemuan kali ini kita akan bicara gimana caranya Anda terus-menerus mendapatkan database. Oke, Excellent Sales. Berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Dan buat Anda yang baru pertama kali bertemu saya di channel ini, channel Adriano Giovanni adalah channel yang akan bicara tentang sales, leadership, dan communication. Jadi cocok banget buat Anda yang ingin mengimprove kompetensi Anda di area sales, leadership, dan communication. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bicara agar Anda seorang sales tidak mati langkah, kebingungan, mau datang kemana, mau jelasin ke siapa, boro-boro prospecting. Jadi kalau kita review lagi, secara faktanya tentu berbeda-beda ya. Sales proses ini saya gunakan satu contoh saja, dimana dimulai dengan prospecting, lalu juga membuat janji temu, menggali kebutuhan, presentasi, menangani keberatan, dan closing. Prospecting adalah langkah awal yang tentu saja juga menjadi sangat penting, karena dia adalah aktivitas di mana kita mendapatkan, mengumpulkan, lalu mengkualifikasikan database kita. Jadi gimana caranya? Anda harus memiliki waktu yang rutin untuk khusus melakukan aktivitas prospecting. Itu nggak bisa nggak tuh. Jangan menghindar dari kenyataan. Jangan mau langsung kepikirannya, oh Anda mengimprove kompetensi presentasi, Anda mengimprove kompetensi teknik closing. Lah kalau database nggak ada, ini kecuali Anda memang database 100% sudah disupport oleh perusahaan, Anda tinggal melakukan proses-proses selanjutnya. Tapi kalau Anda yang memang juga diharuskan mengumpulkan database, atau bahkan kalau Anda sudah punya database dan Anda juga punya kemampuan gali sendiri database, mengumpulkan sendiri, kan lebih keren lagi. Jadi source semakin banyak. Jadi selalulah meluangkan waktu secara khusus untuk aktivitas prospecting. Jadi yang sering disebut juga buat blocking time. Jadi buat agenda, katakanlah setiap hari Anda punya slot 2 jam untuk melakukan aktivitas prospecting. Apa saja aktivitas prospecting yang bisa dilakukan? Kalau secara istilah ada 2 istilah. Ada source database alamiah, ada yang non alamiah. Yang alamiah adalah mereka-mereka yang memang dalam keseharian kita ketemulah orang-orang tersebut. Pertama, yang masuk dalam sumber database alamiah adalah keluarga kita. Lalu teman-teman kita, ya, saudara kita, tetangga kita, itu disebut database alamiah. Atau Anda punya aktivitas pengajian. Nah, rekan-rekan pengajian pun database alamiah, karena aktivitas Anda sehari-hari atau dalam aktivitas mingguan, Anda akan ketemu orang-orang tersebut. Atau ada lagi, Anda yang nge-gym. Berarti teman-teman Anda nge-gym adalah bisa menjadi sumber database alamiah. Yang berikutnya adalah sumber database non-alamiah. Nah, ini berarti Anda harus memiliki effort khusus untuk mendapatkan database tersebut. Gimana caranya? Yang pertama, cara yang tradisional ya. Cara tradisional, misalnya melakukan canvassing. Anda datang ke suatu tempat, suatu area, di mana di situ berkumpul banyak orang. Tentu saja banyak orang yang berpotensi untuk menjadi target market Anda. Misalnya, kadang-kadang kan kita lihat tuh, suka ada orang-orang yang habis sholat Jumat, dia menyebar brosur motor, brosur mobil, itu dilakukan. Itu yang tradisional. Atau ya melakukan flyering-nya kemana. Jadi intinya teman-teman, ketika Anda melakukan flyering sebar brosur, ya Anda sesuaikan produk Anda apa, dan kira-kira saya flyering di titik yang memang itu bisa membuat aktivitas Anda efektif. Jadi nanti Anda masih menghitung tuh, berapa banyak sebar brosur, lalu berapa banyak yang ada orang mengontak Anda, minta informasi lebih jelas tentang produk yang Anda tawarkan di brosur, dan itu sumbernya dari situ. Nanti ada rasionya, dan apalagi sampai closing. Itu yang pertama, tadi melakukan sebar brosur, flyering. Yang kedua, Anda bisa melakukan aktivitas digital marketing. Macam-macam pendekatannya, bisa dari sosial media, ya, Google Ads, lalu Anda juga membangun personal branding. Itu bisa menjadi sumber database juga. Nah, untuk sesi ini nanti Anda bisa kita detailkan di pertemuan selanjutnya. Karena kenapa ini juga penting terkait digital atau sosial media marketing? Karena sekarang semakin banyak orang itu terkoneksi dengan sosial media atau dengan internet, khususnya Google. Sejauh mana Anda sudah bergerak atau Anda hadir di dunia digital? Silakan. Karena sekarang juga saya lihat banyak, contohnya teman-teman yang jualan mobil, ya, bergerak di industri otomotif. Mereka membuat konten YouTube yang isinya adalah review produk baru. Jadi soft selling ya, jualan tidak secara langsung jualan, dia soft selling, judulnya adalah review. Tapi kan ketika kita tertarik dengan mobil tersebut, ada potensi kita menghubungi si pembuat video. Atau belum lagi kalau Anda pakai Google Ads, Anda produknya apa, areanya di mana, lalu nanti kata kunci yang biasanya orang cari search itu apa. Nah, apalagi kalau Anda lihat ada yang masuknya source-nya adalah
adalah dari Google Ads atau Google Search. Itu potensinya lebih besar karena ketika orang search biasanya sudah ada kebutuhan, apalagi menghubungi. Wah, itu berarti kebutuhan mendesak. Tinggal nanti kan dia akan biasanya memiliki beberapa pilihan, dia mungkin menghubungi ke beberapa kompetitor Anda untuk membandingkan. Itu udah proses selanjutnya. Tetapi itu adalah source di mana Anda bisa mendapatkan database. Yang berikutnya, setelah Anda mendapatkan database, Anda harus melakukan kualifikasi. Mana database potensial, mana database yang tidak potensial. Kan zaman dulu dari istilah nih, penjual yang keren adalah penjual yang bisa menjual es krim di Eximo. Wah, jadi dia harus rajin nawarin ke orang di Eximo, bahkan meyakinkan, termasuk melebay-lebaykan, itu baru keren. Kenapa saya katakan itu adalah teknik jualan zaman dulu yang sebenarnya sekarang udah nggak relevan? Ya tadi kan, orang diyakinkan bahwa es krim ini, es ini enak, ini penting, walaupun situasinya sebetulnya nggak mendukung. Tadi cuaca dingin, orang Eximo segala macam, lalu juga otomatis rasio closing jadi rendah. Tetapi yuk kita rubah mindset. Kalau dengan effort yang sama, tapi Anda menawarkannya ke orang yang ada di pantai di Bali, wah itu kan probabilitas closing beli es krimnya semakin besar karena suasananya panas, orang butuh yang dingin-dingin. Itulah tugas Anda adalah dari produk Anda memecahkan masalah siapa, range harganya berapa, nah itu bisa menjadi sumber Anda mengkualifikasi database. Detailnya silahkan Anda sesuaikan. Anda bisa detailkan sampai ke level siapa pengambil keputusannya, lalu juga kita bisa lihat juga potensi kompetitor, lalu apa perbedaan kita dengan kompetitor, apakah sudah pernah menggunakan produk sejenis sebelumnya, seperti apa. Nah, ini nanti untuk mengeluarkan dua mapping tadi, mana yang prospek potensial, mana yang tidak potensial. Fokus kepada yang potensial, yang tidak potensial itu bisa jadi mau diabaikan. Atau kalau dia prospek potensial pun nanti bisa kita mapping lagi, produk prospek potensial yang segera akan membeli atau yang masih entah kapan membeli, tapi secara kriteria masuk potensial. Katakanlah bisa jadi nih, Anda adalah prospek potensial sebagai pembeli laptop Asus yang berharga 20 juta. Anda punya kebutuhan untuk laptop jenis kategori tersebut dan Anda masuk memiliki kemampuan finansial untuk laptop dengan harga tersebut, tetapi dari sisi penjual, katakanlah Anda dianggap belum akan membeli dalam waktu dekat. Kenapa? Karena Anda baru saja 2 hari lalu beli laptop. Nah, itu dia ya. Jadi itu gambaran. Jadi setelah Anda mengumpulkan database, Anda kualifikasikan mana yang potensial, mana yang tidak potensial, dan fokuskan energi Anda nanti melakukan tahap-tahap selanjutnya bergerak dari database yang potensial. Sahabatku, jangan abaikan tahap prospecting karena sia-sia jagonya Anda mempresentasikan, hebatnya Anda memiliki closing teknik kalau nggak ada orang yang bisa dihubungi. Sahabat-sahabat, pastikan subscribe channel saya ini agar Anda terus mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Dan juga saksikan video yang ada di sini, jadi semakin lengkap knowledge Anda, tips dan trik Anda, semoga makin sukses. Sampai berjumpa lagi.